Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra Santoso dari kelas PSTIB dengan NPM 231506114. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah IoT di mana saya diminta untuk membuat rangkaian IoT dengan microcontroller ESP8266 dan juga sensor DHT11 dengan aktuator LED yang akan dihubungkan ke Blink dan juga dapat mengirimkan update status dari data yang diterima sensor ke WhatsApp melalui Twilio. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaiannya terlebih dahulu karena agak sulit, jadi saya akan menjelaskannya melalui gambar. Kurang lebih seperti ini rangkaian yang saya buat, di mana rangkaian ini terdiri dari ESP8266 sebagai microcontrollernya yang juga akan terhubung ke Blink dan juga WhatsApp melalui Twilio karena di sini terdapat modul Wi-Fi-nya. Lalu di sini juga terdapat sensor DHT11 yang akan menerima atau menangkap input suhu dan juga kelembapan. Dan juga di sini terdapat 5 LED 1, 2, 3, 4, 5, di mana 3 LED yang di sini merupakan aktuator atau representasi output, di mana output LED ini akan tertrigger berdasarkan kondisi dari suhu yang ditangkap sensor DHT sesuai dengan source code-nya nanti yang akan saya jelaskan. Lalu di sini terdapat 2 LED, di mana 2 LED ini merupakan representasi dari kulkas dan juga TV yang nantinya akan diatur oleh widget switch yang ada di Blink. Jadi ketika widget, sebagai contoh, jika widget switch kulkas dinyalakan atau dalam status on, maka lampunya akan menyala. Begitu juga sebaliknya. Dan begitu pula dengan LED yang merepresentasikan TV. Masing-masing LED ini terhubung ke pin-pin yang ada di ESP8266. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan widgetnya terlebih dahulu. Di sini saya akan buka Blink konsolnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah seperti biasa, kita pergi ke developer zone lalu membuat templates. Di sini saya membuat template IoT ESP8266 DHT11 untuk project ini. Lalu di sini ada device yang saya buat. Nah, bisa terlihat device ini terdiri dari beberapa widget, di mana yang pertama itu terdapat widget kulkas, switch kulkas dan juga TV yang untuk mengatur nyala dan matinya kulkas juga TV. Di sini juga ada LED 1, LED 2, LED 3, LED kulkas, LED TV. Di mana LED 1 sampai 3 ini seperti yang saya jelaskan tadi merepresentasikan LED yang ada di breadboard atau di rangkaian, yang dimana dia akan menyala sesuai dengan kondisi suhunya. Nah, untuk kulkas dan TV sendiri ini hanya penanda saja jika kulkas atau TV-nya sedang on atau off, dimana jika bisa dilihat di sini TV sedang dalam status on atau menyala, maka LED-nya akan menyala seperti ini. Sedangkan jika kulkas ini statusnya off nih, pada kulkas ini statusnya off, maka LED kulkasnya juga akan off. Di sini juga ada temperatur di sini juga ada widget gauge yang menampilkan data temperatur dan juga humidity atau kelembapan, di mana temperatur ini saya menggunakan unit Celsius dan juga kelembapan ini saya menggunakan percentage. Dan terakhir ada widget label, di mana widget label ini menampilkan data berupa string atau teks, di mana saya menampilkan suhunya berapa, RH atau relative humidity-nya atau kelembapan 71%, dan zona. Nah, zona ini nanti akan saya jelaskan di source code. Simpelnya zona ini adalah kondisi di mana
kita memiliki 3 LED. Saya akan membagi perkondisian LED ini menjadi 3 zona, dimana jika zona pertama itu temperaturnya berada pada titik 27 derajat ke bawah, maka LED satunya akan menyala. Sedangkan jika zonanya berada di antara 27 sampai 29 derajat, maka LED 2 yang akan menyala. Sedangkan jika zonanya berada pada titik 29 derajat ke atas, maka LED 3 yang akan menyala. Maka dari itu di sini LED 3 yang sedang menyala karena zonanya berada di atas 29 derajat. Seperti itu. Nah, untuk source code-nya yang bisa kita lihat di sini terdapat source code yang sudah saya buat dan sudah saya run. Saya di sini sudah sedang membaca secara continue atau looping. Dimana di sini output yang dihasilkan dari source code ini adalah temperaturnya, yaitu 29 derajat sesuai dengan yang di blink, lalu humidity-nya sesuai 70%, dan zonanya. Dimana di sini bisa dilihat karena temperaturnya atau suhunya berada pada titik 29 derajat ke atas, maka LED 3 yang akan menyala. Di sini yang harus dilakukan pada source code pertama kali adalah kita harus nge-define blink template ID, name, dan juga auth token, lalu mengimport library yang dibutuhkan seperti ESP-nya, library DHT, dan WiFi client-nya. Lalu di sini kita juga harus membuat variabel WiFi, nama WiFi-nya atau SSID, dan juga password WiFi-nya. Di sini saya menggunakan di sini menggunakan WiFi kosan. Lalu di sini terdapat konfigurasi Twilio, di mana kita harus login Twilio terlebih dahulu untuk mendapatkan konfigurasi ini. Di sini saya sudah melakukan login. Lalu ketika sudah login, kita harus nge-scan QR ini, lalu kita baru bisa mendapatkan account ID dan juga auth token-nya. Lalu kita isi ini sesuai dengan akun kita. Ini nomor WhatsApp-nya untuk nomor WhatsApp ini itu sesuai nomor WhatsApp Twilio-nya, sedangkan ini adalah WhatsApp kita yang akan menerima data dari si Twilio-nya. Sini seperti biasa kita melakukan konfigurasi sensor dan juga pin-pin, di mana sensor DHT11 ini terhubung ke pin D4. Juga saya nge-define tipe DHT-nya, DHT11, begitu juga LED dan LED perangkatnya, LED kulkas dan juga LED TV. Selanjutnya di sini juga terdapat konfigurasi atau saya nge-define virtual pin-nya, yang dimana virtual pin itu merupakan pin yang akan kita gunakan untuk menerima data dari si IoT-nya, dari si ESP-nya ke Blink melalui internet. Bisa dilihat di sini data streamnya, virtual temperature, virtual humidity atau virtual pin ya, dan virtual TV, LED 1 dan LED 3 dan seterusnya. Masing-masing virtual pin juga memiliki konfigurasi yang berbeda, seperti contoh virtual pin temperatur itu unitnya Celsius, tipe datanya double, minimum dan maxnya 0 ke 100 seperti itu. Sedangkan kalau untuk LED dia hanya bertipe data integer, unitsnya non, dan min maxnya itu 0 dan 1. Kenapa? Karena virtual pin ini digunakan untuk mengirimkan sinyal high dan juga low. Jadi ketika LED 1 itu mendapatkan sinyal high di rangkaian, maka rangkaian ini akan mengirimkan sinyal high juga melalui virtual pin ke blinknya, sehingga widget yang di blinknya juga dapat menyala seperti itu. Oke, langsung saja saya akan demokan. Di sini sudah bisa dilihat source code-nya sudah saya run untuk mempermudah presentasi. Yang terbaca juga sudah saya jelaskan tadi. Di sini terdapat temperatur, humidity atau kelembapannya, dan zonanya. Dan di sini statusnya LED 3 yang sedang menyala. Bisa dilihat pada
widget pada Blink juga LED 3 yang menyala. Dan di sini saya akan mendemokan notifikasi WhatsApp, di mana jika ada perubahan data pada rangkaian atau melalui widget, maka kita akan menerima notifikasi dari WhatsApp dengan platform Twilio. Di sini untuk mengubah status itu terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah saya kasih lihat di source code sebentar. Cara yang pertama itu adalah kita harus jika suhunya naik 0,5, di sini saya membuat variabel minimum untuk perubahan suhu, yang dimana jika perubahan suhunya itu melebihi nilai dari variabel minimum ini, maka dia akan otomatis langsung mengirim ke WhatsApp. Karena itu agak susah didemonstrasikan karena kita tidak punya barang yang agak dingin maupun membuat sensor yang mendeteksi panas berlebih seperti korek. Jadi agak sulit untuk mendemonstrasikan tersebut. Cuman cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Namun ada cara kedua, yaitu kita bisa melakukan update pada widget kulkas dan juga TV. Dimana jika saya melakukan perubahan pada widget kulkas, seperti contoh saya menyalakan kulkasnya, maka dia akan mengirimkan status ke WhatsApp, dimana dia akan mengirimkan temperatur, humidity, dan juga status yang diubah. Saya juga sudah melakukan beberapa demonstrasi, bisa dilihat di sini. Kita langsung demonstrasikan saja. Di sini kan posisi TV menyala dan juga kulkas mati. Bisa dilihat pada LED-nya juga TV menyala dan kulkas mati. Saya akan mematikan TV terlebih dahulu. Kita coba. Bisa dilihat TV juga mati di sini di widgetnya. Dan kita menerima pesan WhatsApp. Yang pertama adalah status berubah. Di sini adalah informasi mengenai status apa yang berubah, apakah suhunya yang berubah atau LED kulkas atau LED TV gitu. Nah, selanjutnya di sini ada suhu, data suhu yang sesuai dengan widget yang ada di Blink dan juga di rangkaian serta di source code ya. Lalu di sini ada RH, relative humidity atau kelembapannya, saya singkat. Di sini ada zonanya lebih dari 29 derajat dan LED yang nyala ada LED 3. Dan di sini ada status kulkas dan juga TV-nya yang sama-sama off. Sesuai dengan widgetnya. Sama-sama off. Lalu kita coba nyalakan jika kita coba nyalakan kulkas, lampu kulkas atau LED kulkas akan menyala. Dan kita akan menerima status update dari WhatsApp melalui Twilio. Maaf agak lama karena jika sinyal agak sulit, maka status yang dikirim juga agak lemot. Saya sudah melakukan beberapa tes, tadi memang jika internetnya lemot, maka perubahan datanya juga yang dikirim akan lemot. Kita ulang coba. Nah, tadi saya sempat nge-off-in lagi. Coba bentar. Nah, ini status berubah kulkas ke off. Coba kita ke on kan lagi. Nah, status berubah kulkas on, lalu kulkasnya on, TV-nya off, sesuai. Kita nyalakan dua-duanya, maka keduanya akan nyala dan status yang berubah barusan adalah TV-nya menjadi on. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari tugas mandiri mata kuliah IoT ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.